Shalom, selamat pagi keluarga BMC yang diberkati Tuhan. Senang sekali berjumpa. Pagi hari ini kita sama-sama akan menikmati renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kami untuk hari yang baru, hari yang baik, hari yang diberkati Tuhan. Dan kami percaya sepanjang hari kami akan nikmati dalam kasih karunia Tuhan yang ajaib. Pagi hari ini jamah hati kami dengan firman-Mu, dan biar firman-Mu menuntun kami sepanjang hari, dan kami hidup dalam kebenaran, dan dari situ kami menikmati setiap penggenapan janji-janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Markus pasalnya yang keempat. Ada dalam satu perikop, angin ribut diredahkan, mulai ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan bagian-bagian firman Tuhan ini, tetapi saya ingin kemudian Bapak Ibu Saudara memperhatikan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa ketika di mana Yesus dan murid-murid setelah Yesus mengajar di tepi danau dan kemudian mereka menyeberang danau, tiba-tiba ada gelombang yang begitu besar yang menerpa mereka. Bahkan dicatatkan firman Tuhan, dikatakan ayatnya yang ke-38 ketika murid-murid itu berteriak, mereka berkata begini, "Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa?" Nah, berarti ini sesuatu hal yang begitu berat bagi mereka. Ya, kita tahu bersama bahwa murid-murid Yesus adalah para nelayan. Nah, mereka terbiasa menghadapi badai, mereka terbiasa menghadapi gelombang. Tetapi kalau ini kemudian menimpa mereka dan membuat mereka begitu ketakutan, begitu khawatir, membuat mereka begitu gelisah, bahkan membuat mereka bahkan berkata, "Tidak pedulikah engkau kalau kami binasa?" Itu berarti ini sudah persoalan yang begitu berat bagi mereka. Ini sesuatu yang bukan hanya gelombang biasa yang mereka hadapi, tetapi ini sesuatu gelombang yang begitu besar. Tetapi apa yang kita baca dari satu perikop ini, Bapak Ibu Saudara pasti tahu kisahnya bahwa ketika Yesus ada di situ dan kemudian menghardik gelombang itu, Yesus yang tadinya tertidur kemudian dibangunkan, dia menghardik gelombang itu dan gelombang itu pun menjadi tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang hal yang sama pun kita alami. Ada begitu banyak gelombang-gelombang dalam perjalanan hidup kita. Ada yang biasa kita hadapi, tetapi ada juga kemudian kita menghadapi gelombang yang seolah-olah itu membuat kita menjadi ketakutan, membuat kita khawatir. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika persoalan atau pergumulan atau gelombang yang kita hadapi itu menjadi fokus perhatian kita. Nah, inilah yang kemudian menjadi perhatian Yesus bagi murid-muridnya. Ketika murid-murid yang gelisah dan kacau itu membangunkan Yesus, nah, mari kita lihat ada pelajaran yang penting sekali untuk kita membangun hidup kita. Sehingga apapun gelombangnya, apapun persoalannya, apapun badainya, kita bisa tetap menghadapinya dan kita bisa melewatinya. Nah, mari perhatikan apa yang dikatakan Yesus. Ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, inilah yang menjadi persoalan. Kadang-kadang ketika persoalan itu datang atau gelombang itu datang, kita tidak memikirkan atau kita tidak berfokus pada percaya kita. Kita tidak berfokus pada apa yang dikatakan Yesus, bahwa kita tidak berfokus pada iman kita, tetapi kita berfokus pada persoalannya, gelombangnya. Nah, kita tahu bersama Yesus ada di perahu itu. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kalaupun Yesus tidak bangun, yang saya percaya, perahu itu akan tetap sampai di tujuan. Kalaupun Yesus tidak bangun dan menghardik gelombang itu, yang saya percaya kapal itu tidak akan tenggelam. Karena Yesus ada. Tetapi
Yesus mengajar murid-murid, kenapa kamu begitu takut dan kenapa kamu tidak percaya? Nah, Yesus mau ajar kita bahwa gelombangnya apapun, selama Yesus ada bersama kita, kita pasti melewati gelombang itu. Bapak Ibu Saudara, percayalah, saya tidak tahu persoalan pergumulan Bapak Ibu Saudara, tetapi selama Yesus ada bersama dengan kita, kita pasti melewati badai itu. Tetapi mari kita belajar fokus kepada Tuhan, bukan kepada persoalan pergumulannya. Memang betul berat kadangkala, tetapi seperti Yesus berkata, kenapa kamu begitu takut dan tidak percaya? Itu yang menjadi fokus Tuhan, bahwa iman kita dan ketakutan kita, itu yang harus kita bisa lihat bersama-sama. Jadi ketika ketakutan datang, iman harus lebih besar dari ketakutan itu. Mari pandang Yesus, dan apapun badai itu, kita pasti menang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya apapun yang kami hadapi, kami pasti melewatinya karena Yesus bersama kami. Diberkati semua keluarga BMC dan sepanjang hari ini menikmati anugerah-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.